Pertama, bercerita seram. Seringkali saat berkumpul bersama teman-teman pada malam hari, tentu tak bisa lepas untuk membicarakan soal hantu ya kak. Nah, siapa sangka ternyata bercerita hal yang seram atau hantu diyakini dapat memanggil atau mendatangkan hantu loh kak. Hal ini bisa diyakini banyak orang karena memang setelah bercerita seram, bulu kuduk kita biasanya akan berdiri ya kak. Selain itu biasanya hal tersebut bisa membuat kita merinding karena terus-menerus terpikirkan oleh cerita tadi. Nah, sebagai makhluk gaib, sosok hantu yang kita bicarakan diyakini mengetahui apa yang kita bicarakan tersebut kak. Bahkan menurut beberapa orang, jangankan diceritakan, hanya dibayangkan saja juga bisa membuat mereka datang loh kak. Selain itu, hantu juga diyakini tertarik ketika ada seseorang atau beberapa orang yang sengaja berkumpul malam-malam, apalagi di tempat sepi dan angker. Kedua, bersiul. Semua orang tentu sangat gemar untuk mendengarkan musik dan bahkan kita juga terbawa untuk ikut bernyanyi. Bukan hanya ikut bernyanyi atau mendendangkan liriknya, namun juga seringkali kita juga mengikuti lagu dengan cara bergumam atau juga bersiul. Nah, bersiul ini menurut beberapa orang diyakini bisa dilakukan untuk memanggil mereka yang tidak terlihat oleh mata loh kak. Namun bersiul yang dilakukan untuk memanggil hantu ini tidak bisa dilakukan di keramaian atau pada siang hari kak. Tentu saja memanggil hantu dengan cara bersiul ini diyakini bisa dilakukan saat malam hari atau saat kondisi sepi. Kakak bisa bersiul tentang lagu apa saja dan lakukan secara terus-menerus ya. Dan jika beruntung, kakak mungkin bisa melihat atau merasakan kehadiran hantu di dekat kakak loh. Ih, serem ya. Ketiga, bakar kemenyan. Membakar kemenyan adalah sesuatu yang biasa dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Indonesia. Tradisi ini biasa dilakukan oleh para sesepuh adat atau suku untuk menghormati roh para leluhur kak. Kemenyan sendiri adalah getah kering yang dihasilkan dengan menoreh batang pohon kemenyan. Namun saat ini, tradisi membakar kemenyan dijadikan beberapa orang sebagai cara untuk dapat memanggil hantu loh kak. Hal ini karena aroma asap kemenyan yang sangat kuat dan makhluk halus sangat suka dengan kemenyan. Menurut pengalaman beberapa orang, yang datang bisa saja kuntilanak, genderuwo, tuyul atau pocong loh kak. Terlebih jika kemenyan dibakar di area atau tempat yang sepi, bahkan angker kak. Pasti auranya akan langsung berubah mistis ya. Keempat, mengusap tanah kuburan ke mata. Kuburan atau pemakaman sering diidentikan dengan tempat yang seram. Terlebih jika kuburan tersebut sudah berusia tua dan kurang terawat. Aura seram dan angker tentu otomatis terpancar pada kuburan atau pemakaman yang tidak terawat dan usang. Nah, ada beberapa orang yang meyakini bahwa tanah kuburan juga dapat mendatangkan atau memanggil hantu loh kak. Caranya pun cukup mudah ya kak, yakni tanah kuburan tersebut harus diusapkan ke kedua mata kita. Juga menurut pengalaman, cara ini terbukti ampuh loh kak untuk membuat kita dapat melihat sosok gaib. Setelah diusapkan ke kedua mata, mereka mengaku bisa melihat makhluk-makhluk dari dunia lain. Cara ini pun sama seperti adegan dalam film horor The I-Teen tahun 2005 loh kak. Kelima, melihat terbalik di antara dua kaki. Cara untuk melihat atau merasakan keberadaan hantu secara langsung yang umum dilakukan adalah dengan berpuasa atau membuka mata batin. Namun tentu cara tersebut membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan perlu kesabaran ekstra loh kak. Nah, jika kakak menginginkan cara yang instan dan lebih mudah, maka ada satu lagi nih, cara yang cukup unik nih kak. Bagaimana tidak unik ya? Cara ini mengharuskan kakak untuk mencoba melihat terbalik di antara dua kaki. Caranya pun cukup mudah. Cukup berdiri dengan kedua kaki dengan perasaan yakin. Setelah itu, kakak hanya perlu membungkukkan, renggangkan kedua kaki, lalu lihatlah ke belakang bawah di antara kedua kaki kakak. Nah, jika terlihat sesuatu yang aneh, maka cara tersebut telah berhasil membuat kakak melihat hantu.
Keenam, berdandan ala hantu. Kakak pernah kan mendengar atau tahu dengan istilah cosplay? Ya, cosplay adalah sebuah istilah bagi orang-orang yang berpakaian ala karakter dari film animasi, komik, atau video game, Kak. Bahan untuk membuat cosplay ini pun beragam, tergantung kreativitas dan tujuan pembuatannya. Nah, cosplay ini pun oleh beberapa orang diyakini dapat digunakan sebagai cara untuk melihat hantu. Namun tentu karakter yang digunakan bukanlah superhero atau tokoh animasi, melainkan ya sosok hantu tersebut, Kak. Kita bisa meniru cosplay ala kuntilanak, pocong, genderuwo, atau hantu lainnya yang umum kita ketahui. Cara ini diyakini sangat efektif dan mudah untuk memanggil hantu tanpa berpuasa atau membuka mata batin loh, Kak. Ketujuh, Jai Langkung. Permainan memanggil hantu ini merupakan permainan yang sangat legendaris dan mungkin pernah dimainkan oleh hampir semua orang. Ya, apalagi jika bukan permainan Jai Langkung yang sudah terkenal sejak lama, Kak. Jai Langkung sendiri adalah permainan khas Indonesia untuk memanggil arwah orang yang telah meninggal. Jai Langkung sendiri adalah sebuah boneka yang biasanya dibuat dengan bahan batok kelapa dan batang kayu. Cara memainkannya pun dengan beberapa orang yang memegang si Jai Langkung dan kemudian membacakan beberapa mantra khususnya bersama-sama. Mantra ini pun cukup terkenal, yakni Jai Langkung Jelangset, di sini ada pesta kecil-kecilan, datang tadi jemput, pulang tadi antar. Biasanya Jai Langkung dimainkan di malam hari di tempat yang angker, ditambah dengan membakar kemenyan dan mengucapkan mantra. Setelah semua hal yang sudah disebutkan tadi, maka setan akan memasuki boneka tersebut, ditandai dengan boneka yang susah dikendalikan. Nah, itu dia, Kak, 7 cara atau ritual memanggil atau mendatangkan hantu tanpa membuka mata batin. Entah benar atau tidak, cara-cara tersebut diyakini sangat ampuh untuk bisa mendatangkan hantu ke sekitar kita loh, Kak. Ih, serem ya. Kakak berani coba? Atau jangan-jangan udah pernah mencoba? Bagi ceritanya di kolom komentar ya, Kak. Dan jangan lupa subscribe dan share video ini. Terima kasih ya.